Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Remaja Pengantar Keterampilan Menjahit. Pada video kali ini sedikit akan saya singgung mengenai pola dasar. Sebelumnya saya akan mengomentari dulu sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaan ini datang dari seseorang yang sudah menyimak video sebelumnya, yaitu mengenai kancing pas dan kancing numpang. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa baju itu yang selama kita pakai ini terdiri dari dua model, pas kancing dan kancing numpang. Dimana untuk laki-laki yang namanya kancing numpang, yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Dan untuk perempuan, yang kanan di atas dan kiri di bawah. Pertanyaannya, bagaimana jika pola kancing numpang untuk laki-laki yang kanan menjadi di atas dan yang kiri menjadi di bawah? Sebetulnya untuk merubah kancing numpang, yang mana baju laki-laki itu yang kanan di bawah sekarang menjadi di atas dan yang kiri menjadi di bawah, itu tidak jadi masalah sebetulnya. Karena itu kan masalah teknis saja kan. Artinya selama tidak merubah pola, itu tidak jadi masalah. Kalau memang mau dibiasakan. Dan memang sebetulnya baju laki-laki itu dulunya yang kanan itu di atas, yang kiri di bawah. Jadi untuk laki-laki di atas, yang kanan di bawah, yang kiri. Gak tahu kenapa, seiring dengan perkembangan zaman, ada yang membuat baju laki-laki itu menjadi di bawah. Yang kanan itu seharusnya dulunya itu yang kanan di atas. Itu sebetulnya tidak jadi masalah. Cuma ada yang membuat yang kanan menjadi di bawah, yang kiri menjadi di atas. Artinya kembalikan lagi kepada model dulu. Dulu kan begitu. Untuk pola laki-laki, kancing numpang, yang kanan di atas dan yang kiri di bawah. Artinya untuk laki-laki kanan di atas. Jadi intinya laki-laki di atas, perempuan di bawah. Jadi ada yang membuat laki-laki menjadi di bawah. Ya, tidak jadi masalah karena itu cuma teknis saja ya. Yang jelas selama tidak merubah pola, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena pola itu pada video pertama sudah dijelaskan bahwa pola ini adalah sesuatu yang sangat mendasar di dalam kursus menjahit. Di mana mendasarnya? Yaitu dimulai dari penyederhanaan di dalam cara mengukur. Itu sudah mendasar sekali. Misalnya, pada video pertama saya sampaikan bagaimana cara mengukur baju. Ada yang masih ingat? Panjang pundak, panjang tangan, lingkar tangan, lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, dan panjang baju. 7 ukuran yang saya ukur. Dan saya katakan itu adalah hasil penyederhanaan. Maka dikatakan yang sangat mendasar. Di mana penyederhanaannya? Karena tadinya yang harus diukur itu banyak, tapi saya pangkas
Dipangkas bukan berarti mau dibuang, tetapi justru disederhanakan supaya lebih dipahami dan tidak terlalu banyak yang harus diukur. Apa yang dipangkas sebetulnya ya? Yang saya pangkas pada waktu itu panjang dada, artinya tidak ada ya, tidak diukur tuh. Lebar dada, berarti lebar punggung. Oh, ada panjang dada, berarti ada panjang punggung. Tinggi puncak, lebar puncak, lingkar tangan, lingkar leher, panggul 1, panggul 2, itu banyak. Nah, itu yang saya pangkas. Dipangkas bukan berarti mau dihilangkan, tetapi justru disederhanakan. Pada saat pembikinan pola, yang tidak diukur itu justru menjadi ada. Dari mana ukuran-ukuran tersebut yang tidak diukur kok jadi ada? Ya dari yang saya ukur itu. Dari 7 macam yang saya ukur, itu bisa mewakili dari yang tidak saya ukur. Atau pada waktu mengukur celana. Pada video pertama saya katakan, celana cukup pinggang, panggul, dan panjang. Kan begitu. Kalau mau mengukur celana misalnya, tinggal panjangnya saja. Kalau mau mengukur rok, tinggal panjangnya saja. Kenapa? Karena pinggang dan panggul sudah ada. Kok cuma 3 ukurannya? Tadinya banyak, cuma saya pangkas. Memangkas bukan berarti mau menghilangkan. Justru dengan ketiga ukuran tadi, pinggang, panggul, panjang, yang lainnya bisa diketahui. Apa yang tidak saya ukur atau apa yang saya pangkas pada waktu mengukur celana? Lingkar kaki, lingkar lutut, lingkar paha, tinggi duduk. Kalau dalam bahasa kursus menjahit, tinggi duduk tidak saya ukur. Tinggi pesak kalau di dalam bahasa tailor, kill kalau di garment, selangkangan kalau di butik ya. Kalau bahasa Tarakan, cawet. Sekarang gini, seorang ibu mengukur selangkangan bapak-bapak, risih atau tidak? Atau sebaliknya, bapak-bapak mengukur selangkangan ibu-ibu karena ibu-ibu itu mau bikin celana, risih atau tidak? Nah, maka dari itu saya pangkas. Memangkas, menghilangkan ukuran bukan berarti dihilangkan, tetapi justru yang dihilangkan itu cukup, sudah diwakili oleh yang diukur itu. Apa celana yang diukur itu? Pinggang, panggul, dan panjang. Itu semua bisa mewakili yang seharusnya diukur. Maka dari itu, ayo sama-sama ya, dari awal terus ikutin channel remaja ini, pengantar keterampilan menjahit. Kan mengantarkan ke arah supaya lebih paham, khususnya kepada kaum ibu kan tidak mau dibikin ribet ya. Ini dipermudah, bukan dipersulit. Makanya saya mengajak, apalagi dalam keadaan corona begini kan, kata pemerintah tinggal di rumah saja. Nah, supaya tidak jenuh, ayo kita belajar menjahit dengan pola yang sudah saya sederhanakan. Itulah yang dikatakan mendasar dan sangat strategis dalam pola itu. Strategisnya di mana? Ya tadi, yang seharusnya diukur ternyata tidak diukur. Dalam arti bukan mau menghilangkan ukuran, tetap di dalam pembuatan pola nanti tetap itu ada, bisa diketahui dari mana. Contoh celana tadi, lingkar lutut, lingkar kaki, lingkar paha, itu tidak saya ukur, kill tidak saya ukur, tetapi itu bisa diketahui semuanya. Ya nanti kalau sudah jadi pola celana, dilihat dari perkembangan zaman, kan ada yang ke bawahnya itu
membesar ya, seperti dulu zaman Arapik, atau sekarang zaman botol, kakinya mengecil. Itu bisa dirubah kalau sudah menjadi pola dasar. Jadi pola dasar untuk celana boleh dirubah lutut dan kaki. Tetapi dari paha ke atas itu tidak bisa diganggu gugat. Itu pola. Pola yang harus dipegang utuh selamanya, begitu. Ya, tidak terkena perubahan zaman. Kecuali kaki dan lutut bisa dikecilkan, bisa dibesarkan, tergantung apa maunya kita, model apa kita mau membuat celana. Kembali kepada pola. Di dalam kursus menjahit ini, pola adalah nomor 1. Kenapa? Karena bisa pola berarti bisa menjahit. Kasih aja mesin jahit tuh, duduk depan mesin, jalankan aja, sambung-sambung tuh baju yang sudah dipotong sesuai pola, bisa. Adapun kerapihan itu akibat kita sering menjahit. Yang penting kita memenuhi teori cara menjahit. Sedangkan belajar menjahit belum tentu bisa bikin pola. Coba orang yang pintar menjahit, kasih itu koran atau karton atau kertas, suruh bikin pola, bingung. Kecuali harus belajar dulu. Nah, maka dari itu ya, sama-sama dari awal kita belajar bagaimana cara membuat pola, khususnya pola dasar. Pola dasar dikuasai, kesananya mudah, tidak ada yang sulit. Maka pada video pertama kan dikatakan pola dasar ini adalah pola yang menentukan untuk kedepannya nanti ya, maka saya sampaikan terdiri dari 5 garis, dikatakan sistem 5 garis ya. Nah itu saya akan ulang kembali bagaimana cara atau awal-awalnya bagaimana kok bisa membuat 5 garis itu. Untuk itu, mari kita lihat video selanjutnya.